Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa membuka lembaran baru, kemudian ibadah semakin ditingkatkan lagi, semangat belajar semakin ditingkatkan lagi, kemudian ketaatan kepada Allah, kepada orang tua semakin ditingkatkan juga ya. Sebelum pembelajaran, mari baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku ini. Amin. Di pembelajaran pertama, jam pertama kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, tentang ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita bahas yaitu mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, simak baik-baik ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Ingat, bunyi dapat dipantulkan dan diserap oleh benda tertentu. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding batu bata, dan logam. Ya. Selanjutnya, bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Ya, jadi ibu ulang, bunyi dapat dipantulkan mengenai benda keras seperti kaca, dinding batu bata, dan logam. Kemudian bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Paham tum sampai sini anak-anak? Oke. Selanjutnya, kalian pernah ke bioskop tidak? Pernah ke mall? Pastinya tentunya pernah ya. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa kalau di mall atau di bioskop, terutama di ruang bioskop, semuanya dilapisi dengan karpet, baik dindingnya maupun alasnya, begitu juga dengan kursinya, semua dilapisin dengan karpet. Alasannya, nah di sini ada penjelasan sedikit ya. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi dengan karpet. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Begitu ya, jadi tujuannya agar suara dari dalam ruangan tersebut tidak terdengar keluar ruangan. Ya, anak-anak silakan boleh diperhatikan sambil memperhatikan, dibuka buku paketnya halaman 130 131. Ya, di situ ada. Ya. Kemudian selain itu, bentuk-bentuk pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Ya. Bentuk-bentuk pemantulan bunyi itu apa saja? Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Atau kalau di dalam buku paket, yaitu pemantulan yang memperkeras bunyi asli, itu sama saja ya. Nah, pada saat kita bernyanyi di kamar mandi, ayo siapa di sini yang pernah nyanyi di kamar mandi? Ya, suaranya itu pasti akan terdengar lebih keras dan enak didengarnya daripada bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka gitu ya. Suara musik pun di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara musik di ruangan terbuka. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena pada ruangan kecil bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi aslinya. Itu sebabnya kenapa bunyi terdengar lebih keras. Ya. Selain itu, pemantulan bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu. Misalnya, seseorang sedang bernyanyi di
ruang rekaman. Ya, bernyanyi di ruang tertutup dapat memperkuat bunyi asli, misalnya bernyanyi dalam ruang rekaman. Ini contohnya ya. Kemudian, adapun selain bentuk pemantulan bunyi, selain dari pemantulan yang memperkeras bunyi asli, yang kedua adalah gema. Apa itu gema? Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas, seperti ketika kita teriak di tepi tebing. Suara pantulan kita terdengar lebih jelas. Anda di halaman 130 ya. Misalnya, ketika kita mengucapkan kata apa kabar, pantulan suaranya menjadi apa kabar, apa kabar. Jadi seperti ada yang mengikuti. Begitu ya. Kemudian, selain gema, ada yang disebut dengan gaung atau kerdam. Ya, merupakan bunyi pantul yang tidak terdengar jelas, seperti kita berteriak di dalam gua atau sebuah ruangan. Ketika kita berbicara dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung ini akan memantulkan suara kita. Biasanya, selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil, sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi aslinya, begitu ya. Nah, contoh misalnya ketika mengucapkan kata apa kabar, pantulan suaranya menjadi apa kabar. Begitu, jadi tidak jelas ya. Pantulan suaranya menjadi bertabrakan begitu. Itu yang dinamakan dengan gaung. Nah, dari bentuk-bentuk pemantulan tersebut kira-kira apa saja sih manfaatnya itu? Oke, ada yang tahu? Oke. Manfaatnya yang pertama, Ibu ambil contoh ya. Manfaat dari pemantulan bunyi itu yang pertama adalah mendeteksi benda-benda bawah laut. Ya. Mendeteksi benda-benda bawah laut. Oke. Benda bawah laut. Nah, biasanya dengan mengirimkan gelombang ultrasonik. Apa itu gelombang ultrasonik? Gelombang suara atau getaran dengan frekuensi tinggi untuk menggunakan alat tertentu. Selain itu apa lagi? Yang kedua, manfaatnya adalah menentukan kedalaman laut. Yang ketiga, mendeteksi kerusakan pada struktur logam. Yang keempat, yaitu mengukur ketebalan logam. Itu adalah salah satu dari manfaat pemantulan bunyi. Nah, anak-anak perhatikan video berikut ya. Nah. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menyerap bunyi, ada juga yang memantulkan bunyi. Benda apa sajakah itu? Ayo kita coba satu persatu ya. Masukkan benda yang ingin kamu uji coba ke bagian tengah. Setelah itu, tekan tombol keluarkan suara di bagian bawah untuk mengetahui hasil percobaan. Cermin. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Piring kaleng. Piring kaleng termasuk benda yang memantulkan bunyi. Bantal. Bantal termasuk benda yang menyerap bunyi. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit termasuk benda yang memantulkan bunyi.
Keset dari serabut kelapa. Keset dari serabut kelapa termasuk benda yang menyerap bunyi.